Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif lam mim. Allah yang maha mengetahui isinya. Potongan huruf ini supaya kita sadar bahwa ilmu kita terbatas. Alif lam mim saja kita masih perlu belajar. Dan kita diarahkan untuk terus belajar. Ghulibatir Rum. Dikalahkan Ar-Rum apa Rumawi. Fi adnal ardi di daerah dekat ke Arab. Suria, Palestina itu jajahan Romawi Timur itu. Di tempat yang dekat ke Arab. Rom dikalahkan. Wahum dan haliadapun mereka mim ba'di ghalabihim setelah kalah sayaghlibun yaitu akan menang, dimenangkan, diputar keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengambil pelajaran. Fi bid'i sinin, bid'i itu antara 3 dan 9. Kenapa tidak diberi kepastian kapan menangnya Romawi? Agar Romawi terus berusaha. Kalau kita ingin menjadi hidup yang menang, maka kita perlu usaha dan doa. Fi bid'i sinin. Lillahil amru, yaitu milik Allah. Al-amru adapun segala urusan. Menang pada 622 Masehi. Ada yang itu menangnya sekitar itu. Kalau jaraknya dari 614 sampai 600, antara 614 615 itu. Menang pada 622 Masehi, kurang lebih 6-7 tahun baru menang. Allah menyampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibuktikan di 6 tahun sampai 7 tahun berikutnya. Ya, 2 periode. Lillahil amru, yaitu milik Allah. Adapun segala urusan min qablu sebelum waktunya dalam keadaan waktu masih kalah, wa min ba'du dan setelah menang. Itu Allah Maha mengetahui.
Dan kita disuruh berdoa dan berusaha untuk menjadi pemenang. Wa yauma idzin, dan saat itu, di saat Romawi menang, yafrahu, bergembira, al-mu'minuna, siapa orang-orang mukmin. Romawi ini ahli kitab. Sedangkan Persia ini menyembah api, tidak ahli kitab. Jadi ahli kitab selama belum dirubah, tapi sekarang sudah dirubah. Itu semua terjadi, kemenangan itu, keberuntungan itu binasrillah, dengan pertolongan Allah, atas izin Allah. Yang suruh menolong siapa Allah, man kepada siapa saja, yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wa huwa, dan hali adapun Allah, al-aziz, yaitu maha kuat, ar-rahim. Allah itu aziz, maha kuat, tapi penyayang. Ar-rahim, maha penyayang. Ada kalanya kita kalau sudah merasa punya kekuatan, kasih sayang itu berkurang. Apalagi kalau sudah ada perasaan yang kurang baik kepada orang lain. Waktunya Rahim, Allah itu Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya Allah tegas, mau mengalahkan Persia, memberi pelajaran yang tegas kepada Persia, itu tegas Allah. Jadi ketika ada kasus di suatu tempat, seorang berseragam menghalang-halangi dan bahkan semacam memarahi orang yang berdoa karena beliau berdoa agar Allah memberikan pelajaran yang tegas segera kepada orang yang mendolimi orang yang baik-baik, ulama yang baik-baik, dan yang mendolimi orang, syuhada, dan yang mendolimi Islam dan muslimin. Maka akibat korban dari fatwa yang kurang pas, aparat ini seperti kurang berkenan, bahkan memarahi orang itu. Mengatakan bahwa Nabi itu orang kafir saja didoakan baik. Apabila ada orang terzolimi, lalu yang dizolimi itu mendoakan dengan tegas, itu haknya, nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang dizolimi, lalu dia tidak mau mendoakan sesuatu yang tegas, yang keras kepada orang yang mendolimi, itu haknya. Jadi silahkan menurut ukuran dan kesempatan pemahaman ijtihad mereka masing-masing, tugas kita merukunkan orang yang berbeda pendapat. Jangan sampai kita menjadi korban dari pendapat atau ijtihad seseorang. Sehingga kita memihak dan menyalahkan orang lain seperti orang yang mudah menyalahkan orang yang berdoa dengan tegas karena merasa terzalimi. Nabi sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu perang Khandaq. Demikian juga waktu perang-perang yang lain, termasuk ketika Nabi diberi kotoran waktu sujud. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisyin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar, itu semuanya berdoa tegas, marah kepada kufar Quraisy, termasuk kepada pendukungnya kufar Quraisy, karena telah berbuat zalim kepada umat Islam. Demikian juga ketika Nabi menyampaikan dalam doanya, Allahumma alaika bi Quraisyin, diulang-ulang oleh Nabi. Itu di dalam Bukhari 240, Fathul Bari juz 1 halaman 460.
596, 598, 641, 945, 4112. Fathul Bari Juz 2 halaman 87 sampai 89. Dan itu berangkat dari Al-Quran. Tidak mungkin seorang nabi, sahabat dengan inisiatif sendiri. Yaitu Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'ana maka pasti melaknat, mengutuk, bertindak tegas Allah, siapa Allah, fid dunya wal akhirah, kepada orang yang tidak mengikuti syariahnya Allah dunia dan akhirat. Wa'adda lahum azabam muhina, dan Allah akan memberikan azab yang muhina, menghinakan. Dihinakan itu orang oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas perbuatannya sendiri. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57. Tidak mungkin kita berani menyalahkan Allah dan Rasulnya. Memang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim pada suatu kesempatan. Tapi Allah itu di satu kesempatan yang lain, la'anahumullah. Allah melaknat, Allah mengutuk, demikian juga Rasulnya. Tidak berani kita mengaku bahwa kita lebih lembut, lebih sayang dari Allah. Tapi Allah itu proporsional. Demikian juga seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana ta'mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Surah Yunus ayat 88. Al-Quran. Nabi Musa atas pemberian pengetahuan dari Allah bahwa itu orang mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa minta izin untuk berdoa tegas, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau ataita Fir'aun. Kau telah memberikan kepada Fir'aun dan teman-temannya kekuasaan dan harta. Zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, ternyata kekuasaan dan harta oleh Fir'aun dan teman-temannya itu liyudillu an sabilik, dipakai untuk menyesatkan dirinya dan semua orang. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, tahan hartanya agar kemampuannya tidak dipakai untuk mencelakakan orang lain. Washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mudah-mudahan kalau tidak bertaubat oleh Allah diberi pelajaran yang tegas. Ini Al-Quran surah Yunus ayat 88. Dengan demikian, apabila ada perbedaan di masyarakat yang merasa terzalimi, berdoa dengan doa yang tegas, biarin saja. Mereka sedang meminta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mau berdoa, ya silahkan saja. Tugas kita merukunkan. Jangan kita menjadi korban dari ijtihad dan pemahaman salah satu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Tugas kita menjadi jembatan, merukunkan dan menghargai perbedaan. Bahkan perbedaan itu, nasihat yang pahit itu ada kalanya sangat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf,
Ada suatu musibah. Kalau kita sudah berusaha, masih aja ada musibah, ada kalanya musibah itu membuat kita lebih hati-hati dan lebih baik. Kekurangan yang ada pada diri kita, keluarga kita, sama umat Islam, mesti kita pahami dengan baik. Jangan kita sesama umat Islam malah memperlakukannya dengan suatu yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Quran Surah Al-Ahzab, surah yang ke-32 ayat 59. Mohon maaf, sekejam-kejamnya orang kafir Quraisy dulu, beliau itu kalau ada perempuan memakai pakaian tertutup seperti jilbab, itu beliau tidak mau mengganggu. Tapi orang sekarang, sesama umat Islam, kita tega menyakiti orang yang pakai jubah dan lain sebagainya. Meskipun Abu Jahal, Abu Lahab itu sama-sama pakai jubah. Tapi kalau beliau kan jelas beda agama, Abu Jahal, Abu Lahab itu. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Itu pelajaran dari Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga. Ayat 139 sampai 148. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah seperti istiqomahnya Ashabul Kahfi ketika mempertahankan keyakinan dan agamanya dengan menurut kemampuan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai selesai, sampai wafat. Umur beliau 63 tahun. 23 tahun beliau itu memerintah dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga sahabat Abu Bakar. Umur beliau 63 tahun. Beliau memerintah 2 tahun 10 malam. Semua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat Islam ditegakkan. Demikian juga sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umur 63 tahun. Nabi 63, sahabat Abu Bakar 63, sahabat Umar 63 tahun. Radhiyallahu anhum wa radwan. Beliau ini memerintah Sayyidina Umar itu 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Semua beliau memakai Al-Quran dan As-Sunnah. Memakai syariat Islam. Ada di situ istilah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khilafah, pemerintahannya khalifah. Orangnya. Oleh karena itu Khalifatul Rasulullah Abu Bakrin,
Umar, Utsman, Ali. Kenapa kita benci dan curiga dengan istilah itu? Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Tapi kita tidak boleh benci dengan istilah itu. Kalau kita tidak setuju tapi tidak mencurigai orang yang punya pemikiran seperti itu. Yang penting tidak dalam tindakan dan membahayakan, melukai, membunuh orang. Tentu mestinya kita tidak bermusuhan hanya karena perbedaan ijtihad, pemikiran dan pemahaman. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu umur 80 tahun. Beliau memerintah itu, menjadi oknum pejabat itu, menjadi penguasa itu, bahkan penguasa seluruh umat Islam. 12 tahun. Sayyidina Ali umur 63 tahun. Beliau memerintah 4 tahun 9 bulan. Dikebumikan di Kufah. Semua beliau itu menjalankan syariat Islam. Bangga dengan Islamnya. Pemerintahan beliau ini semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kita umat Islam justru curiga kepada usaha pemikiran yang mengarah kepada Al-Quran atau berbau Al-Quran dan As-Sunnah? Mudah-mudahan kita segera bertaubat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan, jangan sampai kita membenci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Pertama kita harus bergaul dengan sama umat Islam itu dengan sebaik-baiknya. Hilangkan kecurigaan, tumbuhkan kasih sayang, rukunkan sama umat Islam. Apalagi umat Islam, sama anak bangsa aja, sama makhluk Allah kita mesti rukun. Kenapa kita mesti mendolimi? فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Surah An-Nisa ayat 19. Apabila kita menemukan pada sesama anak bangsa, sama umat Islam, apalagi sama dengan pasangan, menemukan sesuatu yang kurang sependapat, kurang nyaman, padahal kita sudah berdoa dan berusaha, maka cobalah kita pahami dengan pemahaman yang baik. Dengan demikian tidak akan melahirkan permusuhan. Ketika tafsir Al-Qurtubi mencoba memahami Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf ala annal mar'ata idza kanat la yakfiha khadimu wahidun an 'alaihi ay yahdumaha qadra kifayatiha kabnatil khalifati wal malik wa shibhi ma mimman la yakfiha khadimu wahid wa anna dzalika huwal mu'asyara bil ma'ruf. Pertama, berangkat dari keluarga. Kalau keluarga dulu, keluarga itu kita harus perlakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kekurangan, kita bisa memaklumi, memaafkan, saling membantu, saling menutupi. Untuk hal yang lebih besar, yang lebih luas. Demikian juga ketika kita menemukan sesuatu yang kurang nyaman sama umat Islam, kalau bisa kita rukun, kita maafkan, saling membantu, saling melindungi. Jangan saling curiga. Fa'in karihtumuhunna lidamamatin. Kalau kita kurang suka karena akhlaknya kurang pas, ausu ikhalkin, atau bahkan bentuk badannya udah berubah, kurang ganteng, kurang cantik, min ghairi tikabin fahishatin au nuzusin. Selama mereka masih setia, tidak melakukan perbuatan maksiat, perzinahan, perselingkuhan, au nusyus. Nusus itu tidak bisa bekerja sama, angkuh, sombong. Fahada yundabu fihi ilal ihtimal. Maka yang perlu kita pikirkan, kita memikirkan kemungkinan. Artinya kalau mereka melakukan begini, oh mungkin ada kebaikannya begini. Fa'asa ayya'ulal amru ila ayyarzuqallahu minha auladal salihin. Siapa tahu
kalau orang tuanya kurang 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 baik lah. Siapa tahu nanti dari orang tua itu melahirkan keturunan yang baik. Jadi cara berpikirnya dikasih kemungkinan-kemungkinan sehingga kita tidak mudah bermusuhan, dendam, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah berkeluarga untuk hal yang lebih besar karena kita ini ibaratkan satu badan yang harus saling menghargai, membina kerukunan sesama anak bangsa sama umat Islam. Wala yafraku mu'min. Tidak boleh menanamkan kebencian siapa orang mukmin, mukminatan kepada pasangannya. Demikian juga kepada hal yang lebih besar. Ingkariha minha. Apabila ada sesuatu yang kurang kita sukai dari pasangan kita atau dari umat Islam yang lain. Kariha khuluqan. Dari segi bentuknya atau akhlak atau apa, kalau tidak terlalu besar, rodiya minha akhir. Maka kita yang kita ingat kebaikan atau harapan melahirkan kebaikan. Rodiya minha akhir. Ini hadis Muslim 1469. Ahmad juz 2 halaman 329. Ad-Dailami 7805. Al-Baihaqi juz 7 halaman 295. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Au qala ghairahu al-ma'na ay la yubghiduha bughdan kulliyan yahmiluhu ala firaqiha. Jangan mudah kita menilai, kita menganggap semua yang datang dari orang lain itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Apa mungkin ada orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali? Mungkin ada solusi. Dan jangan mudah kita berpecah belah. Persempitlah peluang-peluang untuk bermusuhan itu. Aila yambaghi lahu dzalika bal yaufiru sayyi'ataha lihasanatiha wa yatawadda amma yakrahu lima yuhibbu. Wa qala Mahmul sami'tu Ibnu Umar yaqulu innar rajula la yastakhiru Allah ta'ala fayukharu lahu fayaskhatu ala rabbih azza wa jalla fala yalbathu ay yanzura fil akibati fa idzan huwa qad khira lahu. Ada orang istikharah, minta suatu pilihan kepada Allah yang terbaik. Ternyata dikirimlah oleh Allah. Rupa-rupanya secara zahir kurang cocok. Padahal itu sudah hasil usaha luar biasa, tapi kurang cocok. Ternyata setelah dijalani, setelah hasil doa, pemikiran, dan lain sebagainya, ada perasaan kurang cocok, tapi setelah dilaksanakan, dijalankan, ternyata di akhirnya melahirkan hasil yang sangat baik. Wa dzakara Ibnul Arabi. Jadi di samping kewaspadaan, kalau kita sudah waspada ya ketawakalan itu perlu. Husnudzon perlu, tapi kita perlu waspada. Qala akhbarani Abul Qasim Ibnu Habib bin Mahdiyah. Kalau Hubeb itu bentuk taswir. An Abil Qasim As-Sayyuri. An Abi Bakri bin Abdurrahman. Haitsu qala kana Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid minal ilmi wad din fil manzila wal ma'rifah. Jadi kita tinjau dari segi ilmi, dari segi ilmu, agama, kedudukan, pengetahuan, semuanya. Wa kanat lahu zaujatun sayyi'ah. Sayyi'atul isyrati wa kanat tuqassiru fi huquqihi wa tu'dhihi bilisaniha. Fayuqalu lahu fi amriha wa yu'dhalu bisabri 'alaiha. Ada orang yang punya teman atau punya pasangan, lisannya tajam segala macam. Siapa tahu ada manfaatnya di hal yang lain. Fakana yaqul ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mata fi sihhati badani wa ma'rifati wa ma malakat yamini. Fala'alla bu'itsat 'uqubatan ala dhanbi. Justru ada orang yang berpikir, kenapa ya? Saya ini sudah berusaha, berdoa kok masih dikirimi pasangan atau teman yang kurang baik. Lalu beliau berpikir, jangan-jangan ini merupakan pelajaran keras
tamparan keras, siksaan bagi dosa-dosaku. Malah mengoreksi diri pribadi, tidak mengoreksi orang. Fa akhafu in faraqtuha an tunazzala bihi uqubatun hiya ashaddu minha. Kalau saya pisah, baik itu pisah secara umum atau kalau pasangan itu tolak. Jangan-jangan kalau saya berpisah dengan dia, saya akan mendapatkan pasangan yang lebih keras dari dia. Jadi ada kalanya cara berpikir itu banyak. Ada yang malah berpikir kekurangan diri sendiri, ada yang memang sudah tidak mampu sehingga ya sudahlah harus berpisah dengan cara baik-baik dan lain sebagainya. Ya silahkan itu pilihan. Qala ulama'una fi hadza dalilun ala karahati talaqi ma'al ibahah wa ruwiya 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha la yukrihu syai'an abahu illa talaqa wal akla wa innallaha la yubghidul ma'ya idzam tala. Ini di antaranya di dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu juz 5 dari halaman dari halaman 91 di sebelah kiri sampai halaman 95 di sebelah kiri atas. Kembali lagi kepada materi kita. Al-Quran Surah Ar-Rum. Rawa At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala lamma kana yawma badrin dhaharat ar-rum ala faris fa'ajaba dhalikal mu'minin. Jadi dulu waktu Nabi perang Badar dapat berita bahwa Romawi itu menang mengalahkan Persia yang tadinya 6 sampai 7 tahun kalah dari Persia. Romawi itu dulu sekitar Irak gitu. Kalau Persia itu sekitar Iran. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan orang sekarang, kan sudah beda agamanya. Fa'ajaba dzalikal mu'minin fanazalat alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ard. Tentang penjelasan seperti ini penjelasan dianggap kurang meyakinkan. Jadi mesti dipilah-pilah. Berita tentang kemenangan Romawi waktu Nabi ya, yaitu Badar itu benar. Tapi lalu turun ayat Ulibatir Rum itu ayatnya Makiyah. Jadi ayatnya itu jauh-jauh sebelumnya sudah turun. Sedangkan Badar ini kita tahu di Madinah. 2 tahun, itu pun 2 tahun setelah Nabi hijrah. Jadi mesti dipilah-pilah. Bukan yang mengatakan dan yang harus mengatakan harus dipilah. Sehingga tidak mudah diterima penjelasan di manapun dan dari siapapun. Karena ada kemungkinan meletakkan pada porsinya. Ila qaulihi yafrahul mu'minuna bi nasrillah qala fa farihal mu'minuna bi dhuhurir rum ala faris qala hadza haditsun gharibun min hadzal wajh. Isnaduhu cerita seperti ini bahwa ketika perang Badar ketika di Madinah turunlah Ghulibatir Rum, ini tidak dianggap lemah penjelasan seperti ini. Min hadithi Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id. Wa isnaduhu dha'ifun jiddan li ajli Atiyah al-Aufi. Atiyah al-Aufi itu dianggap lemah. Karena fa innahu rawa haditsa 'anil Kalbi. Karena Atiyah ini meriwayatkan hadis dari Al-Kalbi. Lalu dia mengaku an Abi Sa'id. Dipikir Abi Sa'id ini Abi Sa'id Al-Khudri, padahal bukan. Jadi bukan Abi Sa'id Al-Khudri. Fayadhunnun nasu annahu al-Khudriyu wa laysa kadzalik fa innal kalbiya yukna bi Abi Sa'id. Karena Al-Kalbi inilah yang dijulukin dipanggil dengan Abi Sa'id. Jadi Al-Kalbi ini kurang bisa dipercaya, Atiyah juga
Undur tarjamatahu fil mizan. Tapi kami untuk menyampaikan bahwa ini hadis lemah atau tidak, itu nggak berani atas nama pribadi. Kecuali kami ini hanya membacakan kitab. Kata kitab ini, kata imam ini kurang kuat. Begitu aja kalau kami nggak berani. Kami nggak berani. Jadi oleh karena itu kami dari dulu sampai sekarang paling hanya membacakan. Referensinya apa, yang dibaca apa, halaman berapa, kalimatnya seperti apa. Karena ada kalanya orang memahami atau mudah mengatakan hadis ini maudhu dan lain sebagainya, lemah, bertentangan dengan ini dan itu, banyak kejadiannya itu karena salah paham. Setelah dikaji dengan berbagai kitab-kitab yang lain, oh ternyata karena salah paham penjelasannya atau salah paham di dalam memahami dan lain sebagainya. Kami khawatir seperti itu. Seperti yang pernah kami jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya tentang Javian Aryan itu. Dan itu juga ada di dalam Bukhari, demikian juga di dalam Muslim. Begitu digabungkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tuh ternyata salah paham. Undur tarjamatahu fil mizani thumma innal matana munkar. فإن الآية تدل على أن نصر الروم على الفرس لم يقع وبعده ويؤيد ذلك مخاطرة أبي بكر للمشركين في ذلك أضف إلى ذلك أن السورة كلها مكية بالاتفاق وعطية الأوفي يذكر في حديثه يوم بدر وقد ذكره الألباني في صحيح الترمذي وهما منه. Itu di At-Tirmidzi ada 255 fatanabbih wallahul muwaffiq. Ya, kalau ada pendapat yang lain, silahkan. Kami hanya membacakan saja. Qala Ibnu Abbas fi qaulillahi azza wa jalla alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi qala ghalab wa gulibat qala kana al musyrikun yuhibbuna ay yadhharu al farisa ala rum li'annahum wa iyyahum ahlul awthan wa kana al muslimun yuhibbuna an tadhhara rum ala farisa li'annahum ahlu kitabin fadzakaruhu li Abi Bakrin fadzakarahu Abu Bakrin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ama innahum sayulibuna fadzakarahu Abu Bakrin lahum faqalu ij'al bainana wa bainaka ajala fa in dhaharna kana lana kada wa in dhahartum kana lakum kada wa kada faj'ala ajala 50 sinin falam yadharu fadzakara dzalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال ألا جعلته إلى دون أراه قال العشرة قال أبو سعيد والبدع ما دون العشرة قال ثم ظهرت الروم بعد قال فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر وكانت قريشيون تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسير في نواحي مكة. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال ناس من قريش لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهن على ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم تجعل البدء 3 سنين إلى 9 سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه قال فسموا بينهم 6 سنين قال فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهر الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين قال لأن الله تعالى قال في بضع سنين قال وأسلم عند ذلك ناس كثير
ketika Romawi menang, banyak orang yang tobat, yang sadar masuk Islam. Faqala lahu Ubay ibn Khalaf wa Umayyah akhuhu wakil Abu Sufyan ibn Harb, ya Aba Fasil, yu'arraduna bi kunyatihi ya Aba Bakr, fal natanahab. Wa ja'alur rihan khamsa qala'is wal ajal 3 sinin. Fala ihtabta fa innal bid'a ma baina ats-tsalath wat tis wal ash walakin irji fazidhum fil rihan wastazidhum fil ajal fa'ala Abu Bakrin faj'alul qala'is mi'atan wal ajal tis'ata a'wam fauli barrum fi asna'il ajal. Al-masyhur fi riwayat anna dhuhur ar-rum kana fi as-sabi' min ghalabati Faris alir-rum. Kita kembali kepada materi kita, yaitu Al-Quran, Surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu la yukhlifullahu wa'dah. Telah memberi janjinya Allah, la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau mengerti. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Hanya menilai dari segi zahirnya saja, dari masalah dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, mereka banyak melupakan tentang masalah akhirat. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, kenapa manusia tidak banyak berpikir tentang dirinya? Ma khalaqallahu samawati wal ardh, tentang penciptaan beberapa langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan semua makhluk antara langit dan bumi, illa bil haq, semua diciptakan dengan hak. Artinya tidak main-main, mestinya kita di sisa umur dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ajalim musamma, waktu dan umur itu terbatas. Kita tidur juga ada batasnya. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Sayang kebanyakan manusia itu melupakan tentang pertemuannya besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kenapa kita tidak bisa melihat dan mengambil pelajaran orang-orang yang telah mendahului kita? Semua orang yang pernah hidup pasti meninggal dan beliau akan meninggalkan sejarah sesuai dengan mereka yang mereka ukir waktu hidup. Ketika mereka mengukir sejarah yang baik, ya akan dikenang kebaikannya dan akan mendapatkan balasan di akhirat dengan kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Mereka ini umur bisa lebih panjang, badan lebih kuat, kekuasaan lebih banyak, pengikutnya lebih banyak. Tapi kalau hancur aja. Fir'aun hancur, Namrud hancur. Wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak zalim sedikit pun. Allah mendatangkan Rasulnya Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita ada pijakan, ada tuntunan, ternyata kita tidak mau. Fakana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Yang zalim itu diri kita sendiri. Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu yastahzi'un. Akibat mereka itu kadzdzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah, yastahzi'un, mengolok-olok dan menghina ayat-ayat Allah. Akibatnya mereka itu ya harus menerima asa usu, nama yang kurang baik, dan lain sebagainya, kehidupan yang kurang baik, bahkan azab. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Allah yabda'ul khalqa, yang mampu memulai penciptaan semua makhluk, tsumma yu'iduh, kemudian mengembalikan utuh untuk dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan, dunia akhirat. Tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un wa yauma taqumus saa'atu yublisul mujrimun. Di saat
mereka sakit, pensiun, datang kematian, saat mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, disaksikan oleh orang seluruh, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah orang yang suka melakukan kemaksiatan, dia itu terdiam, putus asa. Tidak bisa dia berbuat alasan, tidak bisa minta tolong. Siapa? Tidak bisa ditolong karena terlalu parah. Al-mujrim, orang yang hobi melakukan dosa, saat seperti itulah. Ingat, ada waktunya berdiri, ada waktunya duduk, ada waktunya tidur, ada waktunya orang itu punya uang, ada waktunya sehat, ada waktunya berpuasa, ada waktunya malam. Enggak ada malam terus, ada malam, ada siang. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'. Enggak ada. Berhala-berhala teman-teman mereka itu enggak bisa memberikan syufa'a, memberikan bantuan. Wa kanu bi syurakaihim kafirin. Yang ada mereka besok mengingkari. Lah saya itu kan cuma menggoda. Kan kamu yang tergoda. Kenapa kamu ikut? Yang melakukan kemaksiatan itu kan kamu, bukan kami. Kami cuma mempengaruhi. Itu yang diantara yang dimaksud wa kanu bi syurakaihim kafirin. Mereka tidak akan pernah mengakui. Wa yauma taqumu sa'atu yauma idzi yatafarraqun, bahkan ketika sampai di sidang, di pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu besok justru centang perenang, berpecah belah. Ya, mereka tidak akan mengakui temannya yang dulu mereka berteman untuk sama-sama melakukan kemaksiatan. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat aw fi raudhati yuhbarun. Orang yang beriman wa 'amilus shalihat, mereka itulah yang besok berada di raudhah, tanaman surga, di tempat yuhbarun yang bergembira, digembirakan. Sebaliknya, wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Orang yang kafaru, mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan mereka seperti tidak akan pernah meninggal, faulaika fil adzabi muhdarun. Orang yang seperti itulah yang mereka berhak untuk tetap berada di neraka. Sebagai penutup, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Dulu sudah diajak oleh Allah dan Rasulnya, oleh para sahabat, ayolah kemari, bantulah perjuangan umat Islam ini. Jangan sampai Islam dan umat Islam ini harga dirinya runtuh. Qalu lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Enggak, saya tidak mau ikut membantu. Jangankan membantu mempertahankan, berperang dan lain sebagainya. Membantu duduk dengan sesama umat Islam saja tidak mau. Bahkan merasa takut. Dalam keadaan seperti itu, Allah menyampaikan, orang yang seperti itu lebih dekat kepada kekufuran. Ketika disampaikan, wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Ini nasihat Ali Imran surah yang ketiga ayat 167. Sekarang kita berada di mana, posisi yang mana? Sehingga memang Allah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan. Orang yang baik-baik itu ada kalanya bukan diterima, tapi mendapatkan perlakuan yang kurang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Masalah harta, masalah jiwa. Walatasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Orang yang baik-baik, umat Islam itu akan mendapatkan adang katsira, cacian, makian, bulian, bahkan siksaan. Dari siapa? Dari minal ladzina utul kitab. Dari ahli kitab.
Siapa ahli kitab? Al-Yahud dan Nasoro dan pendukungnya. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa in tasbiru, kalau kita hadapi dengan tabah, sabar, terus tetap berdoa, berusaha dan berjuang. Wa tattaqu, dan tetap memelihara ketakwaan, fa inna dzalika min azmil umur. Itulah perbuatan yang sangat mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu Ali Imran ayat 186. Begitulah Allah, ada kalanya Allah memberikan suatu cobaan untuk memberikan pengetahuan kepada kita siapa diri kita yang sebenarnya, dan agar kita mengetahui posisi orang lain bahwa dia itu berada di mana. Ini yang dimaksud maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Bukan Allah membiarkan, bukan Allah tidak tahu, agar kita faham siapa diri kita dan orang itu berada di pihak mana. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha fa aminu billah wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Coba pelajari dari Al-Qur'an surah 178 sampai 186 Ali Imran. Sebagai penutup, mudah-mudahan kita menjaga kerukunan dan berusaha untuk mendamaikan. Jangan ada, atau mari kita berusaha menghilangkan kezaliman dan dendam sesama umat Islam. Karena sesama umat Islam itu wajib kita memelihara kerukunan, saling sayang. Dalam keadaan perang saja kita tidak boleh menyakiti umat Islam, apalagi dalam keadaan tidak perang. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Tabtawuna aradal hayatid dunya. Fa indallahi maghanimu katsirah. Jangan karena aradad dunya. Jangan karena kepentingan dunia kamu tidak bisa menghargai sama umat Islam. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Demikian surah An-Nisa surah yang keempat ayat 94 sebagai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.